Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Tomodachi akan menghadirkan seorang mahasiswi yang sedang berkuliah di salah satu kota, tapi dilakukan secara online. Gimana ceritanya? Kita akan gali selanjutnya. Oke, kali ini Tomodachi kehadiran tamu seorang mahasiswi, penari, dan artis juga yang sedang merintis. Siapakah dia? Melody X. Jika tipe oh salah ya? Enggak dong, bukan. Bukan. Oke, perkenalkan siapa? Halo, aku ini Arganen. Aku sekarang mahasiswi di Universitas Negeri Jakarta. Jurusan Seni Tari. Jurusan Pendidikan Tari. Pendidikan Tari. Nah, tadi di awal kita akan bercerita bagaimana sih kehidupan mahasiswi yang berbeda kota. Sekarang tinggal di Bandung. Tinggalnya di Banten sebetulnya. Tinggalnya di Banten, ngekos di Belum ngekos sih, Pak. Karena kan corona ya, Corona. kuliahnya online, jadi masih di Banten, di kuliahnya dari kuliah dari Jakarta. Jadi mahasiswi daring selama 2 semester. Nah, Betul. gimana ceritanya? Kan kalau mahasiswa-mahasiswi pada umumnya tuh kuliah tuh ke kampus. Nah, ini setelah 1 tahun, gimana sih kuliah secara daring atau secara online? Ya gitu aja sih Pak sebetulnya, jadi kita tetap kayak ngampus tapi di rumah tetap pakai rapi, terus harus biasa aja kuliah tuh kayak bangun pagi terus siap-siap buka laptop via Zoom, Google Meet kayak gitu-gitu. Nah, pernah nggak biasanya nih yang via Zoom itu lupa si kameranya tuh nggak diaktifkan atau harus diaktifkan? Harus diaktifkan. Iya, kalau di universitas aku kebetulan agak cukup keras ya, kayak strict gitu aturannya. Jadi kalau emang kamu mau kuliah, kamu masuk di ruang maya tuh memang harus siap on cam gitu, terus memperhatikan. Nggak sesantai orang-orang di luar sana, Pak. Pernah ada kejadian lucu nggak? Biasanya misal dosen itu lupa ada percakapan selain perkuliahan. Nah, sering. Misal ada tuh di apa namanya di halaman yang lain lagi ngajar, ternyata ada cicilan, ngobrol cicilan, bisa motor, itu bisa karena dia lupa dilihat dulu ya. Pernah? Sering sih Pak kayak gitu. Malam tuh ini lagi kuliah, terus ada pengamen lagi mau banget ngejelasin, terus pengamennya kayak deket banget gitu kan Pak. Terus bilang aku mute, aku punten gitu, terus mereka pada Sekarang sedang stay di Bandung, kuliah di Jakarta. Nah, udah berapa kali ke kampus? belum sama sekali. Jadi belum sama sekali. Jadi status mahasiswa tapi belum pernah ngampus sama sekali. Gimana tuh rasanya tuh? Aneh sih jujur Pak, pengen cepat ke kampus karena kebetulan aku pendidikan tari banyak praktek, jadi susah ya Pak untuk praktek lewat dunia maya gitu. Dari kita cukup susah, tricky banget. Dan pengen aja ngerasain, aduh kampus aku tuh gimana sih sebenarnya gitu. Jadi ada juga ya seorang mahasiswi yang sudah berkuliah selama 2 semester tapi belum tahu letak atau lokasi ke kampusnya. Bisa jadi kalau nanti pandemi corona ini selesai bisa nyasar ke kampusnya sendiri. Iya bener-bener. Kita mau tahu cerita sebelum jadi mahasiswa. Biasanya tuh ada yang namanya kegiatan ospek atau pengenalan kampus. Nah, gimana sih kalau ospek tapi online? Ospek tapi online ya. Aneh sih sebetulnya. Jadi ospek tuh aku ada 2, ada ospek universitas sama ospek jurusan. Itu semua dibagi jadi 6 hari, 3 hari ospek unit dan 3 hari ospek jurusan. Itu tuh jadi kita masuk ke Zoom tetap pagi-pagi banget jam 6 gitu kan, tetap ada aturan kayak gitu ya. Masuk jam 6 harus pakai ini, kalau enggak hukumannya gini gitu. Ada pengenalan itu dulu kan.
Terus pengenalan kampusnya lewat video, jadi share screen video gitu di Zoom. Terus tetap ada drama-drama gitu. Nah, dramanya itu seperti apa? Apa seperti drama Ikatan Cinta? Gak, jadi kayak pura-pura dimarahin, soal-soal dimarahin gitu. Padahal kesalahannya kayak cuman kita nyender, terus langsung ya misalnya senderan gini kan di Zoom gitu ya. Terus langsung ada panitia, walaupun namanya K3 kayak KTP gitu, dia langsung ini ada Mia, untuk apa kamu main-main lagi PKMP, namanya PKMP kan di ospek. Terus main-main gimana kan bingung ya Pak, kayak main-main gimana maksudnya? Serius, kalau ikut itu harus serius, nanti jadi kayak aneh kan dimarahin. Tapi Kenapa langsung gini? Iya, jelek. Emang itu, ngapain? nah kadang tuh kayak pernah aku kayak malas banget ya Pak, karena apa sih garing gitu rasanya seperti itu. Terus udah deh alasan aja nggak usah ikut. Tapi kalau misalnya mau alasan izinnya tuh harus H-3 gitu. Terus kalau misalnya alasan sinyal harus disertai bukti yang kuat gitu. Jadi kayak Nah, contohnya kalau yang memang sinyalnya bermasalah. tuh buktinya apa? Buktinya kita kirim screenshot kuota. Kalau yang pakai kuota kan emang harus menyiapkan kuota kan kuota. Terus kalau misalnya kita harus di screenshot buktinya bener gak nih emang habis kuotanya gitu, atau emang sinyalnya hilang nih bener. Tapi kan memang ada beberapa tempat yang memang dari segi kualitas sinyalnya itu jelek. Bukan kan belum rata. Kalau untuk kota-kota besar memang. Iya. Tapi untuk yang misal daerah-daerah pinggiran, batas-batas kota biasanya sinyalnya itu tidak terlalu Betul. bagus. Aku Ada ada teman di mana aku juga? itu. Jadi dari awal tuh memang udah di briefing bahwa kita bakal ada ospek yang mengharuskan kalian daring atau nggak mau gitu. Jadi harus dipersiapkan semuanya. Ada teman aku, dia di Trenggalek, Jawa Timur kalau nggak salah. Ya. Emang susah banget sinyalnya, kelihatan kan kalau di Zoom yang patah-patah gitu gambarnya. Dia sampai kayak dapat teguran awalnya sekali 2 kali, terus dia akhirnya bersuara kan kayak Kak maaf saya susah dapat sinyalnya, dia cari lah gitu Pak, jadi tetap dicari kesalahan. Kakak senior memang nyari sinyal itu kayak cari anak. Dan dia sampai Tapi kan di daerah ada orang kota enak sinyal banyak. Gitu ya. Orang daerah tuh jangankan sinyal. Ya, udah punya iPhone aja. udah alhamdulillah. Jadi balik tadi ada mahasiswa orang Trenggalek yang memang dari segi Sinyal, ya? susah sinyal, dia ngomong Iya, iya. dapat hukuman atau enggak? Enggak. Ya udah kayak untuk apa saya maklumi gitu kan. Untuk kedepannya kamu harus bisa ya gimana pun caranya, dan setelah itu dia zoom di kuburan Pak. Kenapa di kuburan? Beneran di kuburan karena katanya Sinyalnya di sini sinyalnya bagus dan itu nggak boleh gerak, dia beneran kayak gini, beneran yang handphonenya di atas terus dia di bawah. Kamu bisa nggak yang serius? Saya kalau geser dikit ini mati Kak gitu. Wah itu lucu banget sih, Dio namanya. Halo Dio. Tapi itu di kuburannya. Jadi untuk teman-teman tips juga nih, ternyata di kuburan sinyalnya lebih Bagus. Kayaknya orang-orang memang jarang sih yang pakai yang pakai gadget di daerah kuburan. Biasanya kan daerah kuburan untuk Ngapain juga ya Pak? nggak apa-apa. Berarti tips untuk anak-anak yang mau misal tahun ini masih Zoom atau masih daring, bisa deket-deket kuburan lah ya. Nanti kita lihat kuburan kita pasti ramai. Waduh. Nah bentuk hukuman biasanya dari yang waspek itu apa? Kalau di prodi aku sendiri itu kita gerakan-gerakan tari Pak. Jadi kalau di Betawi ada namanya mendak, kayak sikap setengah berdiri gitu. Jadi itu pegel banget kalau dilakukan sangat lama dan serius ya. Itu hukumannya. Jadi kalau misalnya ada yang terlambat, gitu, setelah penumpukan tugas kan ada penugasan juga ya Pak. Tetap itu hukumannya mendak. Mendak. Jadi nanti bisa di searching gimana sih posisi mendak. Kalau di Sunda mendak itu ketemu. Iya betul. Saya ketemu Winnie, berarti saya mendak Winnie. Selanjutnya, jadi setelah beres ospek, bentuk hukuman-hukuman yang memang didasari karena keterbatasannya itu posisinya mendak. Nah, setelah beres ospek,
kira-kira untuk teman-teman Tomodachi, apa sih perbedaan dunia perkuliahan sama dunia sekolah? Karena bisa jadi untuk nama panggilan gurunya aja beda. Di sekolah guru, bapak guru, ibu guru, tapi di kuliahan kita panggil dosen. Itu cukup susah ya Pak beradaptasinya di awal, karena emang kaget aja langsung dihadapi dengan kuliah yang jauh berbeda. Apalagi yang mungkin basicnya awalnya bukan dari SMK Tari, kan kalau ini dari SMK Tari, jadi sebenarnya mirip-mirip pembelajarannya gitu dengan perkuliahannya sekarang. Tapi untuk yang lain kan itu berbeda, jadi mereka banyak banget kaget. Terus pertama kali tuh kita ketemu dosen kan kirain akan kaku kalau kita ketemu guru ya, ternyata dosen-dosen aku tuh gimana supel aja gitu Pak. Terus emang kebetulan kan beda daerah juga nih, beda rute dari Bandung gitu ke Jakarta. Yang awalnya dengan aku selalu diulu-uluin sama dosen tuh kayak kaget lagi gitu Pak. Wah dari mana? Gitu kayak. Padahal itu mah biasa. Iya, padahal itu kan emang daerah saya. Emang bahasa dari sana gitu. Betul. Ya. Betul. Itu cukup lama sih beradaptasinya Pak. Jadi cukup kaget juga kalau Kaget banget. biasanya di Bandung tuh dilulukan tuh diangkat, ayo dilulukan, lu lagi. Kalau di sana, kenapa nih saya dilulukan? Kalau di Bandung mah dimanek-manekkan. Asli kayak gitu. Jadi ada beberapa waktu untuk adaptasi. Kira-kira berapa lama nih bisa jadi? Aku beradaptasinya lumayan lama sih, 3 bulan pertama gitu, 3 bulan. setengah semester lah, karena kagetnya kayak tugas itu tuh beneran deadline-nya cepat dan harus hari itu juga gitu loh. Gak boleh terlambat dan gak ada pemakluman gitu ya. Jadi satu yang membedakan dunia sekolah sama dunia perkampusan atau kuliah, tugas itu dibagi, ada juga tugas kelompok. Iya. Terus dari segi deadline atau batasnya tuh memang saklek. Kalau di sekolah bisa jadi Pak, mohon tambah lagi waktunya. Kalau di kuliah emang nggak ada ya? Gak ada kayak gitu. Beneran yang harus gitu. Itu sih yang bikin kaget. Oh, dan tugasnya sebanyak itu Pak, ternyata aku kaget perkuliahannya tuh sepadat itu di awal semester, terus yang ini aja belum beres gitu ya, terjadilah yang begadang-begadang itu tuh. Jadi teman-teman Tomodachi yang mau kuliah nanti tahun ini, yang dari sekolah kuliah, yang pertama yang harus disiapkan adalah mental untuk mengerjakan tugas. Betul. Karena tadi banyak begadang. Ya, Fisik juga berarti ya. istilahnya mental. Betul. Selain tugas, kira-kira apa yang membedakan dunia perkuliahan sama dunia sekolah? Selain tugas-tugas ya, ada juga ini Pak, organisasi gitu. Organisasi. Kegiatan di luar Kalau di perkuliahan. sekolah sih OSIS, kalau di kampus Di kampus aku ada BEM. BEM namanya. Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, Nah, itu. itu tuh dipertimbangkan juga Pak, kayak di kampusku kalau yang mahasiswanya aktif itu ada nilai tambahan. Jadi ntar di transkrip kalau nggak salah ada tuh poin-poin penting gitu kan, dipertimbangkan lah. Cuman karena corona kayak gini, jujur itu malas banget sih Pak, kayak gitu-gitu itu kayak tugas aja udah banyak gitu, masa sih harus aktif juga organisasi gitu. Jadi harus bisa membagi waktu. Nah itu. Kalau dulu waktu saya kuliah itu ada 3 kriteria mahasiswa. Yang pertama mahasiswa mahasiswa kupu-kupu. Kuliah pulang. Kuliah pulang. Yang kedua itu mahasiswa kuda-kuda. Aduh. Kuliah dagang. Jadi cari uang kuliah itu dengan dagang. Begitu. Yang ketiga, nah ini bapak banget, Apa tuh? kunang-kunang. Kuliah nangis. Apa Oh, tuh? bukan, kuliah nangkring. Jadi kurang-kurang nggak termasuk tuh. Kalau rata-rata apa? Kuliah rapat. Bapak mah nggak suka rapat, jadi tanya kunang-kunang. Jadi teman-teman Tomodachi, Jangan dicoba. nggak apa-apa ya, kuliah nangkring tapi nangkring yang bermanfaat. Iya bener. Di masjid, Oh iya. Mantap. Tapi waktu jam kuliah nggak? enggak lah. Waktu pas dosen lebih datang tepatnya, kita telat dan tidak boleh masuk, otomatis kita di luar daripada pulang tinggal nangkring. Iya ampun. Nah, dari 4 kategori ini, Winnie termasuk kategori yang mana? Winnie. Kupu-kupu sih kuliah pulang. Tapi itu kan sekarang mah online ya, Betul. jadi tidak ada
kategori itu. Padahal kalau kelas tidak online mah enak tuh, ramai lah. Iya, Beda bener. si apa namanya teh dinamika perkuliahan dan sekolah. Bisa jadi kunang-kunang lah kayaknya. Iyalah. Gitu sih. Saya mah jauh-jauh, kalau Nina kan dari Pandeglang nanti ke Jakarta daripada kuliah pulang aja di kuliah kunang-kunang. Nangkring ya, asik nangkring di kampus. Yang lain nangkring di mall, di kafe, kita mah di kampus. Mantap, kita lanjut lagi obrolan tentang dunia kampus. Kalau di sekolah kita mengenal istilah wali kelas. Nah kalau di kampus itu apa namanya? PA namanya, PA. pembimbing akademik kalau nggak salah. Dulu PA. PA. Jadi PA pembimbing akademik itu pengganti wali kelas lah. Nah biasanya tugas atau tempat curhat mahasiswa itu ke PA-nya. Bener. Jadi kalau ada misal apa namanya kesulitan atau apapun, informasi itu ke PA langsung. Dunia kampus. Nah ada lagi mungkin yang mau di-share untuk ke dunia kampusan. Kira-kira ada tips apa sih, ngasih tips untuk teman-teman yang menonton untuk mahasiswa baru di era atau di saat pandemi itu harus apa? Untuk mahasiswa baru di pandemi kayak gini apa, kalian yang pertama memang harus siap mental juga, maksudnya udah harus mempersiapkan nih kemungkinan kayak gak akan ada sinyal apa segala itu harus dipersiapkan. Dan banyak ngobrol juga sih sama alumni atau kakak tingkat harus mencari tahu gitu Pak infonya, terus jangan telat update juga, harus selalu buka website universitasnya dan lain-lain gitu sih biar kalian siap nggak ketinggalan. Terima kasih. Itu informasi yang penting bagi teman-teman Tomodachi yang akan berkuliah tahun ini. Mudah-mudahan sih tahun ini sudah tidak online, tapi sudah tatap muka. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Itu masalah perkuliahan kita sudah bahas. Nah, masalah kedua, karena Winnie ini sekarang sedang berkarir di dunia acting, kemarin punya proyekan film. Nah, boleh diceritakan film apa sih yang dikerjakan? Terus kenapa bisa saya atau bisa apa namanya ikut bermain di film tersebut? Jadi kemarin tuh aku lagi gabung ikut proyekan sama Kemara Films, namanya production house di Bandung. Itu lagi ngegarap short movie gitu. Nah, kalau di dunia acting sendiri, di dunia perfilman tuh aku udah cukup nggak dibilang lama sih enggak gitu ya. Waktu sekolah SMK, karena aku SMK di SMK 10, itu ada jurusan perfilman kan, broadcasting. Nah, sering diajakin jadi talent apa segala. Dari situ ternyata aku menemukan kayak kesenangan aku sendiri gitu Pak. Di situ kayak seru ya gitu. Dari situlah aku kenal orang-orang film dan lain-lain gitu. Dan kemarin pun aku diajakin itu sama Andre namanya. Andre tuh kakak kelas aku waktu di SMK 10, pernah satu proyekan juga. Ditawarin lah saat aku ada di Banten, aku ada proyekan nih, mau nggak kamu ngisi jadi gini. Dan aku tertarik waktu baca skrip dan ikut meeting sama kru-krunya. Seru banget gitu. Nah, jadi teman-teman yang memang punya bakat berakting bisa jadi dari pertemanan. Iya, saya kalau yang pertemanan. Ya, pertemanan jadi talent dan memang kitanya punya kemampuan, kesempatan ada dan kita bisa dimanfaatkan. Kira-kira kapan itu launchingnya film? Insya Allah sih Ramadan ini. Iya, bulan-bulan ini. Boleh dikasih tahu judulnya apa? Oh jangan dong. Oh, jangan. Itu belum ya nanti. Itu belum ya. Nanti bisa. Jangan spoiler. Oke, nggak apa-apa. Mungkin bisa dipantengin nanti di IG-nya Winiar ya. Di IG aku di Winiar Garnia. Winiar Garnia, nanti ada di link deskripsi ya. Itu untuk membahas film. Nah, tadi di VT itu ada foto-foto Winiar yang memang bagus. Apa memang punya passion jadi model atau memang saya mah senangnya di foto aja kira-kira? Gitu. Aku tertarik di dunia apa ya, bisa dibilang entertain lah ya Pak gitu. Gak cuma foto aja, aku senang banget kalau syuting terus
jadi ngisi suara gitu. Nah, ngisi suara. Baru tahu juga ngisi suara apa. Voice over Voice kayak ini apa visual form gitu. Terus pernah tuh ngisi ILM iklan layanan masyarakat gitu-gitu. Nah, contoh tagline atau apa gitu. Masih ingat? Waduh, apa ya? Ini waktu ada program kayak pertukaran pelajar budaya gitu. Budaya. Itu kayak aku ngisi bangga menjadi penerus bangsa gitu. Mantap. Suaranya mantap ya. Itu jadi voice over udah berapa lama? Berapa lama ya, dari aku SMK sih kan, udah dari kelas 1 sampai sekarang alhamdulillah masih dapat beberapa proyekan gitu. Jadi selain jago acting, Amin. jadi pengisi suara juga atau voice over. Nanti mungkin ada beberapa brand iklan yang bisa jadi voice overnya Winiar ya. Tadi disampaikan atau bahwasannya pernah jadi voice over pengisi suara di layanan masyarakat. Nah, saya juga dapat kabar juga pernah mengisi suara di bahasa selain bahasa Indonesia. Iya, pernah. Bahasa apa tuh? Bahasa Thailand, Pak. Bahasa Iya. Thailand. Kira-kira gimana tuh? Jadi ada teman aku namanya Jaya, itu dia lagi senang banget bikin cinematic video, dan ada emang yang lagi happening di TikTok itu video-video visual yang emang cinematic itu yang bahasanya Thailand, tapi pemerannya Indonesia gitu sama orang Indonesia. Dia mengikuti lah membuat seperti itu juga dengan idenya dia, kreatif dia minta aku waktu itu, Queen mau nggak ngisi suara lagi? Mau dong, karena emang mengisi waktu luang juga kan Pak, aku nggak ngapa-ngapain saat itu. Padahal mau di bahasa Thailand. Nah itu belum mau, ayo let's go gitu, gas, oke cakep. Ini ya skripnya bahasa Thailand. Hah, ya nggak bahasa Thailand juga kali yang kayak gitu kan? Masih ingat? Masih. Lapun lain. Aduh lupa Pak, itu lah pokoknya kapun kap gitu. Itu aku belajarnya cukup lama juga, 1-2 hari dulu mempelajari itu. Logatnya beda, susah banget Pak. Jujur aku malah jadi kayak ke Koreaan gitu. Jadi seru itu. Sama di cup. Kapun kap. Kopi cup. Oh jangan itu mah Ikan iklan. kakap. Ampun. Oke, jadi ceritanya seru juga, jadi voice over tapi pakai bahasa selain bahasa Indonesia. Mungkin nanti tidak menutup kemungkinan ada bahasa Arab, bahasa Iya. Korea, bahasa Jepang, bahasa Terus dapat skrip baru lagi Pak buat ngisi bahasa Spanyol. Oh, ada. Iya, karena aduh belum dikabarin lagi sih. Next projectnya voice over bahasa Spanyol, Senyorita. Semoga jadi ya. Semoga jadi ya. Kita doakan semoga di karir pengisi suaranya sukses juga. Amin. Nah, tadi juga di salah satu foto itu kayaknya bukan di Indonesia. Nah, itu di mana? Itu di London Pak, UK. Oh, di UK. Nah, itu apa namanya kegiatannya tuh apa? Apa main-main? Apa memang ada jadwal atau agenda apa gitu? Jadi itu dari sekolah aku dulu, judul kegiatannya residensi sejawat, peer residency. Jadi kita bertukar seperti pertukaran pelajar gitu, tapi kita bertukar budaya. Di sana kita ngajar ke beberapa sekolah, universitas, college gitu, dan kita pun dapat ilmu dari mereka gitu. Jadi kesannya itu dalam misi pertukaran budaya. Residensi sejawat Residensi sejawat. dari Indonesia. Ya, sudah acting, sudah ngisi suara, satu lagi. Nah, pertukaran budaya itu Winiar mengisi apa? Aku di situ Nari, ternyata penari juga. Kita apa gali atau kita ingin tahu sejak kapan Winiar jadi penari, atau saya tuh ingin jadi penari. sebetulnya kalau keinginan menjadi penari sih nggak ada Pak. Jadi waktu SD itu karena harus ada ujian praktek seni budaya, tari, akhirnya ya udah tari untuk ujian aja. Masih ingat tari apa pertama di SD? Tari TikTok bisa jadi. Waduh, ada. Belum zaman dong saat itu. Tari TikTok. Aku lupa tari apa ya? Tari
Pokoknya dia tari dari Banten gitu. Oh, jadi tari daerah ya. Tari daerah. Nah, setelah tari karena tugas seni budaya, tertarik lah gitu. Belum, saat itu Belum. belum tarik, tapi ternyata waktu SMP aku kepilih buat FLS 2M. Kamu mau nggak tari? Ya udah mau. Saat itu masih semangat karena tugasnya nggak sebanyak sekarang ya kan, kayak jadi ya udah berkegiatan aja SMP lagi energik banget gitu. Akhirnya cari di situ jadi FLS 2M. Dan kebetulan dari SMP tuh mulai ada job gitu Pak, ada kerjaan-kerjaan yang kayak ngisi wedding, dari event apa, dan lumayan buat jajan. Dari situ mikir, Diselisih. ini seru juga, tapi belum seserius itu, cuman seru aja. Berhenti di kelas 3 SMP karena emang udah selesai kan, itu nggak ikut kelas juga. Jadi di keluarga memang tidak ada penari juga. Nggak ada. Oh, jadi Nggak ada. itu aja kan. Nah, nanti tuh kita ulas cerita kan memang ada beberapa yang saya teh seniman karena keluarganya sudah seniman. Nah itu teh perlu dapat dukungan moral lah mungkin. Nah jadi pelajaran lah buat yang mendengarkan bahwa tidak lahir di dunia seniman bukan berarti tidak punya kesempatan untuk jadi seniman, jadi penari. Ya itu mungkin privilege lah kalau yang memang Iya, hidup di keluarga seniman ya Kak. yang ini ibunya penari kan jadi iya. kamera. Iya benar. Awalnya nari apa karena keluarga atau dibesarkan di keluarga yang memang seorang penari atau seniman tari? Nggak juga sih Kak, nggak ada. Oh memang tidak dibesarkan di dunia yang memang keluarganya ada penari. Jadi pure itu Winia sendiri. Nah, awal mula satu akan disuruh tari itu kapan? Saat waktu itu abang tuh kakakku, dia kan di seni musik Pak. Kebetulan ngambilnya yang tradisional di UNJ juga. Dan dia banyak keluar negeri gitu Pak dari jalur itu, seni tradisional itu. Terus aku mikir kayak, aku kan senang banget main ya Pak, senang banget main. Kayak seru juga, kayaknya kalau bisa keluar negeri gini gitu. Akhirnya aku mikir, mungkin di dunia seni ini yang bisa membawa aku ke sana gitu. Selain pariwisata dan lain-lain. Ngobrol aku sama Mama untuk, aku tuh nggak bisa IPA dan nggak bisa IPS gitu. Aku harus gimana ya sekolahnya gitu kan? Kenapa nggak suka IPA? Susah aja Pak aku. Apa yang bikin susah? IPA, udah IPA kan ilmu pengetahuan alam. Susah nggak tahu Pak. Kapasitas otak aku kayaknya memang segitu deh. Nggak tahu IPS, kenapa nggak suka IPS? Wah banyak banget bacaannya Pak. Sejarah gitu, aduh bingung. Jadi junior ini memilih tadi gara-gara tidak mau bertemu lagi dengan IPA dan IPS. Awalnya ada pikiran itu, terus mikir kan mau sekolah kemana nih, kata Mama. Coba aja kamu suka apa, hobinya apa gitu. Saat itu juga aku bingung juga apa. Aku suka renang, terus mau sekolah renang kan, aduh kayak gimana ya gitu Pak. Kayaknya susah juga untuk fisik aku yang lemah juga gitu. Akhirnya coba deh nari kata Mama. Oh iya juga ya, aku punya hobi nari nih gitu. Akhirnya cari-cari research, ada sekolah di Bandung yang untuk seni tari gitu. Akhirnya coba deh apply. Nah saat itu terbantu oleh passing grade aku, dan di tahun aku nggak ada tes bakat, jadi aku terselamatkan. Mungkin saat itu kalau ada tes bakat juga aku nggak juga sih Pak kayaknya. Kayak gitu. Jadi teman-teman Tomodachi, Winiar ini punya pengalaman bahwa di keluarganya itu tidak ada latar belakang menjadi seorang penari, tapi karena memang hobi tari, dia memaksakan untuk sekolah di tari meskipun dia tuh sadar saya tuh dari segi tarinya tuh skillnya tuh belum kelihatan atau belum terasa. Iya betul. Ya? Nggak pede juga awalnya, cuman di situ Mama lagi saat itu menguatkan bahwa sebetulnya ada beberapa yang menentang aku untuk masuk di jalur tari karena mau apa sih kamu tetap ada yang seperti itu di keluarga aku, tapi keluarga besar ya bukan keluarga inti. Cuman saat itu Mama ngomong, menurut Mama ini pilihan yang baik katanya untuk menghadapi
industri 4.0. Wih, mantap. Iya serius, mama udah lihat ke situ dari awal. Aku yang kayak Jadi untung dapat dukungan dari mama. Mama lebih sudah terbuka. banget banget, alhamdulillahnya ya Pak, aku dapat support itu dari mama. Terus mama ngomong semuanya akan tergantikan oleh teknologi katanya, tapi seni itu nggak akan pernah bisa digantikan oleh teknologi, karena seni itu tentang jiwa kata mama gitu. Tuh, itu yang membuat aku oke, kayaknya potensi ini gitu. Akhirnya aku coba, aku masuk, dan alhamdulillahnya hoki sih Pak, laki gitu sedang bersama aku saat itu. Jadi aku bisa masuk, bisa berjalan, walaupun ya di jalan banyak tantangan juga gitu kan Pak. Dan alhamdulillah itu titik mungkin puncaknya yang aku paling senang ketika saat itu aku dipilih untuk mau nggak kamu ikut program presidensi Jawa London. Itu kayak dreams come true gitu loh kayak. Padahal di awal itu ada yang namanya kepercayaan diri itu tidak ada. Bener nih, saya tuh memang punya hobi tari, tapi dari skill tuh belum kelihatan pisan, kelihatan banget. Tapi saya tuh mau mencoba dan mau berusaha, dan akhirnya goalnya tadi Betul. Modal nekat sih sebetulnya. modal nekat. Jadi teman-teman Tomodachi untuk memperjuangkan keinginan impian harus nekat. Bener. Harus semangat. Di sesi terakhir ini biasa Tomodachi memberikan 3 pertanyaan untuk Winiar antara pilihan, kalau tidak yang pertama, kedua. Pertanyaan pertama, mandi tidak dandan atau tidak mandi tapi dandan? Tidak mandi tapi dandan. Mantap, kenapa? Aku sering banget seperti itu Pak. Jangan sedih. Pantas. Sekolah aku tidak mandi. Pantesan ini ada bau-bau apa? Wah enggak dong, hari ini aku mandi. Siap-siap buat Tomodachi. Oh, siap, terima kasih ya. Terima kasih kembali. Pertanyaan kedua, followers banyak tapi julid atau followers sedikit tapi nggak julid? Followers banyak tapi julid. Sudah saya alami sekarang. Saya julid anaknya Pak. Oh, jadi emang by pengalaman memang sedang proses. Jadi mendingan banyak followers tapi julid daripada sepi followers tapi nggak julid. Terus dan memang apa yang mau dijulidin kalau followersnya dikit ya? Makanya. Pertanyaan terakhir, sad boy atau fuck boy? Fuckboy. Fuckboy. Kenapa? Kan dia tertawa di balik kamera ya Pak. Mungkin kalau saya mau sad boy ya. Aduh, masa sih? Kenapa lebih tertarik dengan fuckboy? Kayaknya Fuckboy hidupnya happy sih Pak harusnya. Kalau Fuckboy kan aduh Fuckboy gitu yang so strange gitu. Fuckboy dia udah nggak banyak pengalamannya kali ya. Mungkin banyak mantan yang fuckboy ya. Waduh, jangan dong. Ya. Oke, terima kasih Terima kasih waktunya. kembali. Winiar yang sudah menyediakan waktunya untuk berbagi masalah dunia perkampusan, dunia tari. Mudah-mudahan apa yang diceritakan tadi, pengalaman yang sudah terjadi itu dapat diambil hikmah atau pelajarannya buat teman-teman Tomodachi yang memang punya background yang sama. Amin. Sebelum ditutup, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menunaikan. Mudah-mudahan puasanya lancar. Amin. Amin. Kita tutup saja dengan wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa subscribe. Bener.